Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minum susu kental dicampur kebab. Bapak ingin kenal supaya akrab. Cakep. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Raden Diana Budiman, tapi panggil saja Deden. Tadi kalau dari diawali dengan pantun, biasanya berarti kan kalau dihubungkan dengan mata pelajaran itu pantun itu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sudah bisa ditebak ya, berarti Bapak mengajar bahasa Indonesia. Alhamdulillah, Bapak ditugaskan oleh kepala sekolah kelas 12 itu bahasa Indonesia, di kelas 10 sastra Indonesia, dan di kelas 11 ya, ada di kelas 11 juga TIK, teknologi dan informasi. Jadi ada bahasa Indonesianya, ada TIK-nya, teknologinya. Saya sebagai guru harus siap menerima tugas apapun. Jadi kepada siswa-siswi semua, tadi boleh panggil saja Bapak sehari-hari Deden. Dan hobi yang paling penting itu hobinya itu bola voli. Jadi di channel ini juga ada bola voli, itu karena Bapak hobi sekali bola voli. Selain juga hobi badminton. Jadi dua olahraga yang terakhir digeluti. Tapi untuk bola voli karena pandemi ini kosong ya, ini lapang bola voli tidak bisa dipakai, udah hampir satu tahun setengah ya karena pandemi. Semoga bisa berlalu, terutama kelas 11 dan kelas 12 tuh sangat rindu sekali ya. SMA 5 Garut, kemudian berkumpul-kumpul, tapi Allah berkehendak lain. Tadinya kan kita tuh di bulan Juni itu sudah semangat ya, habis lebaran semangat, pasti bulan Juli itu masuk sekolah untuk kelas 11 dan kelas 12. Ternyata ya setelah kita naik, Allah berkehendak lain, COVID-19 varian baru. Jadi ada varian baru nih anak-anak, varian Delta, sehingga seluruh Indonesia itu penyebaran tiap hari sampai puluhan ribu, sehingga pihak sekolah sangat riskan. Jadi kalau kita masuk sekolah tatap muka, kamu dan guru-guru semua, kan di kita itu siswa itu hampir 1100. Jadi ribuan siswa ditambah puluhan guru dan staf TU berkumpul di sekolah tiap hari, itu sangat riskan dalam segi kesehatan gitunya, sehingga sekolah dan memang seluruh Indonesia rata-rata mengambil keputusan untuk masih belajar jarak jauh, yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Itu pengumuman dari Bapak. Tapi sebentar ya, ada yang menghubungi Bapak nih di telepon. Sebentar ya, jangan kemana-mana, tunggu dulu.
masih tonton video ini, ada yang menghubungi Bapak. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Galang Tirta Prasta. Saya bersekolah di SMA Negeri Garut dan saya menduduki kelas 12 IPS 1. Di sini saya ingin bertanya Pak. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak apa kekurangan dan kelebihan selama mengajar atau memberikan materi di masa pandemi ini? Yang kedua, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan dalam mengajar di masa pandemi ini? Jika pernah atau jika iya, apa kesulitan tersebut? Dan coba jelaskan. Itu saja Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita setelah ngobrol-ngobrol jeda dulu ya. Ada yang menelpon dari saudara Galang Tirta Prahasta. Beliau kelas 12. Jadi kebetulan kita sedang membahas apa yang akan kita lakukan di pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau online ya, yang kamu tahu itu belajar online. Ternyata Galang pas sekali menanyakan yang pertama, apa kekurangan dan kelebihan mengajar PJJ. Yang kedua, kesulitan atau hambatan PJJ, terutama Bapak pribadi gitu ya. Jadi pertanyaannya ke Bapak pribadi. Baik, untuk hal tersebut Bapak akan jawab. Yang pertama, kekurangan dan kelebihan mengajar. Untuk kekurangannya, jadi kekurangan untuk diri pribadi Bapak ya, bukan dari segi kamu ya. Ini pertanyaan Galang itu pertanyaan kekurangan pelajaran jarak jauh kepada Bapak sebagai guru, yaitu dalam mempersiapkan bahan ajar. Jadi bahan ajar hari ini itu memang kalau dulu juga kalau di kelas ya, setiap guru itu harus mempersiapkan. Tapi ketika belajar online ini mempersiapkannya juga lebih ekstra lagi gitu. Jadi mempersiapkan dengan harus ada teknologi gitu, mulai dari menyiapkan materi untuk besok, harus merekam nih seperti hari ini, direkam dulu, kemudian harus mendownload aplikasi. Jadi Bapak ya, walaupun dari HP nih tidak terlalu bening ya, harus mendownload aplikasi untuk bisa mengedit. Jadi itu kekurangannya. Tapi di samping itu ada kelebihannya. Jadi ada kelebihannya, dari setelah 1 tahun ini di HP itu hampir 5-6 aplikasi harus dipunyai, ditambah lagi bahan ajar. Itu sangat kompleks di HP itu untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh. Tapi itu menjadikan tantangan buat Bapak. Jadi sebagai kelebihan, jadi Bapak akan serba tahu teknologi, walaupun editannya itu ya masih sederhana, tapi lumayan lah untuk bisa diberikan kepada kamu sekalian gitu. Itu untuk jawaban Galang. Jadi anak-anak, untuk rencana belajar, terima kasih Galang ya, terima kasih Galang. Untuk rencana belajar semester 2 ini sudah kita mulai sejak 19 Juli 2021. Tapi kenapa kita masih belum masuk sekolah? Jawabannya, masih banyak masyarakat di Indonesia ataupun di Garut dan juga di Pamengpeuk. Bapak mendengar di rumah sakit Pamengpeuk masih banyak yang terkena wabah COVID-19. Nah, untuk itu kita kamu termasuk Bapak, kita semua perangkat yang ada di sekolah harus bersabar
dan ikhlas. Ternyata ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan ada yang ada yang percaya atau ada yang tidak percaya terhadap Covid. Tapi walaupun seperti itu kan imbasnya tetap ya, percaya tidak percaya hasilnya seperti ini. Di sekolah itu sepi gitu ya tuh. Tidak ada aktivitas ekskul. Biasanya hari ini kalau sore-sore itu ekskul. Jadi mohon sabar. Nah, tapi ada yang menghubungi lagi nih. Ada yang menghubungi Bapak lagi nih. Tolong jangan dulu dimatikan ya videonya sebentar. Ada yang mau nelpon. Bentar, anak-anak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Fitriani Arham dari kelas 12 IPS 1 tahun ajaran 2021-2022. Saya ingin bertanya mengenai pembelajaran semester sekarang, Pak. Apakah boleh? Boleh. Oh, Dini ya, Dini. Boleh. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya apakah sistem pembelajaran semester sekarang akan sama dengan semester sebelumnya? Untuk pertanyaan kedua, apa saja yang akan dipelajari pada semester sekarang? Siapa? Terima kasih banyak atas jawaban dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terima kasih Dini. Sama ini juga Dini, namanya Teh Dini. Ada 2 pertanyaan. Bapak akan menjawab ya pertanyaan dari Dini, yaitu 1, bagaimana sistem belajar di masa pandemi. Yang kedua, apa saja yang akan dipelajari gitu ya di semester 1 ini. Bapak akan jawab, sistem pembelajaran di masa pandemi itu ada di undang-undang. Menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2001, ternyata kurikulum ulangi. Menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, kurikulum di tingkat SD, SMP, SMA itu dibagi 3. Yang pertama kurikulum 2013, yang kedua kurikulum masa pandemi gitu ya sekarang, dan yang ketiga kurikulum campuran. Jadi yang nomor 3 itu kurikulum campuran, itu artinya ada pembelajaran jarak jauh PJJ, ada juga pembelajaran tatap muka PTM. Nah, untuk campuran ini tadinya di bulan Juli ini, tapi ternyata kita harus full pembelajaran jarak jauh. Nah, itu jawabannya. Jadi Teh Dini dan siswa semua kita masih pembelajaran jarak jauh. Tapi di dalamnya ada kurikulum 2013 dan juga ada kurikulum masa pandemi, itu yang Bapak terapkan untuk di kelas online-nya itu. Yang kedua yaitu apa yang dipelajari. Untuk Bapak tadi sudah dibahas ya. Untuk yang dipelajari itu di kelas 12 itu bahasa Indonesia, di kelas 11 itu TIK, di kelas 10 sastra Indonesia. Nanti ada ya di kelas 10 kita ketemu di grup. Untuk kelas 10 sekarang masih pengenalan lingkungan sekolah. Jadi itu yang akan dibahas di kelas 12, 11 dan 10. Nanti untuk lebih jelasnya, untuk rinci
itu nanti di grup WA ya, sudah dibentuk grup WA-nya. Alhamdulillah WA grup kelas. Nah terakhir anak-anak, untuk terakhir walaupun video Bapak sederhana, di zaman milenial serta teknologi yang menggunakan HP, pasti tiap hari dari pagi bangun sampai tidur lagi itu kita menggunakan HP Android. Nah, Bapak memberi motivasi kepada kamu. Jadi kita kan belajar menggunakan HP, berarti kan HP tiap hari dipakai, makanya harus semangat menggunakan HP untuk belajar. Nah, nanti sisanya bolehlah bermain-main di HP, game online dan sebagainya. Tapi jadikan HP ini teman kita sehari-hari dari pukul 7 sampai 12 itu sebagai teman untuk belajar. Begitu, anak-anak. Bagi yang kurang jelas mengenai hal-hal apapun, silakan Bapak akan menerima semua masukan dari kamu semua. Terima kasih. Semoga kita bisa semangat untuk tetap belajar. Untuk kelas 12 itu 1 tahun, kamu semangat untuk nanti lulus, bisa untuk bekerja, bisa masuk universitas, itu dari tonggak 1 tahun ke depan ya. Semoga kamu lulus tuh, yang mau kuliah, yang mau daftar di TNI Polri, ada yang mau kerja dimanapun, itu Bapak doakan 1 tahun ini kamu tempa untuk belajar dulu sebelum nanti lulus. Kelas 11 silakan semangat juga untuk bisa naik ke kelas 12. Kelas 10 walaupun baru masuk, semoga kamu betah berada belajar di SMA Negeri 5 Garut. Terima kasih anak-anak semuanya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi.